Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Salam, salam patunggilan, kiranya damai sejahtera menyertai kita. Bapak Ibu, pada hari ini ibadah akan dilaksanakan dalam nuansa muda. Oleh sebab itu, semuanya kiranya diberkati dengan semangat muda dengan kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, ibadah saat ini masih kita lakukan di rumah kita masing-masing secara online. Kiranya semuanya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini sampai ke depan. Kiranya Allah menyertai semua Bapak Ibu dan menjadi berkat semuanya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya mengingatkan setelah ibadah ini warga jemaat dapat mengikuti lelang yang akan dilaksanakan secara streaming. Bagi warga jemaat bisa menyaksikan di rumah masing-masing dengan mengikuti YouTube yang disediakan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini dalam nuansa muda akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadah pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua pada kondisi yang baik dan diberkati dengan sukacita yang luar biasa. Walaupun keterbatasan kegiatan kita pada hari ini, sudah selayaknya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah yang luar biasa hingga sampai saat ini. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada dan melakukan kegiatan yang lebih positif. Untuk pada hari ini kita akan memulai peribadatan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat, Kami Puji dengan Riang, dan mari kita bangkit berdiri. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan
hari, jalan serta Yesus samanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan bersama dengan rekan-rekan pemuda kita hari ini, mari kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh kita. Ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami menghayati akhir dari penutupan Pekan Unduh-Unduh dan juga ibadah nuansa muda hari ini. Kami lakukan hanya di dalam anugerah rahmat, pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Di masa pandemik ini, layaknya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menghadapi COVID-19 ini. Namun, apakah kita sadar akan keajaiban dan anugerah Tuhan yang besar ini? Sebelum kita masuk dalam peribadatan, alangkah baiknya kita menyaksikan video yang akan tampil sebentar lagi.
Oke, excellent karakter. Ya, inilah tema yang akan diangkat pada ibadah nuansa muda kali ini. Apa itu excellent karakter dan bagaimanakah agar kita tahu bahwa seseorang itu memiliki karakter tersebut? Secara umum, orang akan setuju bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, kesetiaan, dan ketergantungan merupakan ciri karakter yang baik. Namun ternyata banyak faktor sifat yang lainnya yang juga mendampingi excellent karakter tersebut. Misalnya kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan banyak lagi. Namun, apakah kita menunjukkan karakter tersebut untuk memuliakan nama Tuhan dan bermanfaat untuk sesama? Baiklah, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari judul Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupmu, kemenangan setia hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang pekerja, shalala Yesusku luar biasa, shalala Dia Raja segala raja, shalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, shalala ku dipakai olehnya, shalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama mencari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang pekerja, shalala Yesusku luar biasa, shalala Dia Raja segala raja, shalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, shalala ku dipakai olehnya, shalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita hayati di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara dan juga rekan-rekan pemuda, bahwa hidup ini seringkali jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bahkan seringkali kita lupa anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Seringkali kita hanya menghitung apa yang ada, yang kelihatan. Kita seringkali lupa atas anugerah Tuhan yang seringkali sudah dianugerahkan
kepada kita dalam hidup sehari-hari. Mari kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan sang pemilik kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kasih dan penyertaan-Mu boleh nyata bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkaulah yang senantiasa menopang kami dari hari ke hari. Dan di dalam anugerah-Mu itulah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bersama dengan rekan-rekan pemuda dan juga seluruh warga jemaat Tuhan, hari ini Bapa, kami boleh datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala cinta dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami sampai hari ini. Namun kami juga menyadari akan kelemahan diri kami Bapa, karena seringkali kami lupa untuk menghitung berkat Tuhan satu persatu, dan bahkan seringkali kami mudah mengeluh, dan seringkali kami mudah putus asa. Sehingga apa yang keluar dari tutur perkataan kami hanyalah keluhan dan bukan ucapan syukur. Ampunkan kami Bapa, ampunkan kami jikalau seringkali kami masih merasa kurang, seringkali kami belum menyadari atas apa yang ada di dalam diri kami. Kami serahkan seluruh ketidakmampuan kami ini, dosa pelanggaran kami ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami, biarlah kasih-Mu boleh melingkupi kami, sehingga kami boleh menapaki kehidupan baru, seturut dengan anugerah dan penyertaan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita angkat satu pujian dari Kami Perlu Kau Tuhan yang akan dimedley dengan satu-satunya yang kuandalkan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setiap kita yang mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memberikan anugerah dan janjinya yang menguatkan kita bersama.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan mari kita menerima berita anugerahnya yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama akan mendasari ibadah kita pada saat ini. Diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, yang boleh kita hayati bersama. Mari kita buka Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ayat ini seringkali digunakan sebagai dasar persembahan, namun bagaimanakah kita memaknai atas ibadah yang sejati itu di dalam kehidupan? Mari kita bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan ini untuk kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hanya anugerah Tuhanlah yang membuat kita masih tetap bertahan dan bisa survive di masa pandemik ini. Dengan apa yang terjadi melalui pandemik ini, kita diharapkan sadar bahwa betapa besarnya anugerah Tuhan dengan cara bersyukur. Mari kita angkat satu pujian dengan judul Menyenangkanmu. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga yang mulia, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan kami berkat sepanjang hari kemarin ya Tuhan, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong kiranya Engkau berkati, Engkau buka mata hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan menerapkan firman-Mu nanti ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga ya Bapa, pendeta Kuku yang akan memberikan khotbah ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 laba talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi yang mau melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari, kehidupannya semakin penuh dengan rasa syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penuh rasa syukur tentunya kita hari ini bersama-sama boleh memasuki penutupan Pekan Unduh-Unduh yang boleh kita hayati bersama. Pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, bacaan yang telah kita renungkan bersama mengingatkan kita akan sebuah film lama. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat film ini yang demikian. This guy Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Ya, ada sebuah kata-kata yang menarik tadi yang digarisbawahi, yaitu di dalam bahasa Maduranya disebutkan demikian. With great power comes great responsibilities. Ya, di dalam terjemahannya adalah dengan kekuatan yang besar, maka datanglah juga tanggung jawab yang besar.
Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ungkapan ini menunjukkan ada sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Di dalam tanggung jawab yang besar itu karena Tuhan juga menganugerahkan yang besar. Pak, mosok bahasa Madura, bahasa Indonesia ada. Kalau bahasa Indonesia yang sering kita dengar adalah ungkapan seperti urip iku urup. Urip itu urup artinya bahwa hidup yang harusnya menerangi sebagai cahaya, menerangi kegelapan, mendatangkan damai sejahtera dan seterusnya. Ada ungkapan urip iku urup. Murup itu nyala begitu. Atau yang lain yang lebih jauh yang seringkali diungkapkan oleh orang-orang tua kita adalah memayu hayuning bawono, ada tambahnya ternyata, yaitu ambrasta durhangkoro. Jadi bagaimana mewujud nyatakan damai sejahtera di jagat raya ini dan membasmi kejahatan dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ungkapan-ungkapan itu sebenarnya Tuhan memberikan anugerah kepada kita supaya kita memiliki tanggung jawab yang berat, yang besar. Supaya apa yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan itu boleh kita wujud nyatakan. Kalau kita membaca bagian hari ini menarik, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yang di dalam bacaan kita hari ini kisah tentang talenta. Diberikan 5, 2, dan 1 talenta. Saat sang pemilik kebun tadi memberikan talenta itu tentu tidak sebatas memberikannya. Tapi tentu ada sebuah percakapan, apakah engkau mampu kalau tak berikan sekian talenta dan seterusnya. Iya. Dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, rekan-rekan pemuda yang terkasih, kita tahu bagaimana ada sebuah kesanggupan dan juga pengetahuan dari sang pemilik talenta untuk memberikan itu tanggung jawab kepada orang-orang yang diberikan tanggung jawab tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun bukankah seringkali fokus kita ada di dalam talenta ini? Apakah itu saja? Tidak. Harusnya mari kita lihat fokus kita juga bisa bergeser kepada Allah yang digambarkan dengan kerangka teologi yang cukup picik. Kenapa disebut picik? Karena Allah digambarkan menuntut dan Allah yang penuh dengan hukuman dan murka. Kalau kamu tidak melakukan ini maka kamu tak hukum loh ya. Bapak, Ibu, Saudara, artinya bahwa seringkali digambarkan gambaran seperti Allah adalah Allah yang menuntut, yang menghukum, seperti di ayat yang ke-24. Kalau boleh ditarik lebih jauh teologi Deuteronomis, yaitu teologi yang mengatakan bahwa kalau kamu menuruti firman Tuhan engkau diberkati, tapi kalau engkau tidak menurutinya maka engkau akan mendapat hukuman. Dalam perjanjian lama, teologi seperti ini begitu kental Bapak, Ibu, Saudara. Tapi mari kita melihat contohnya, seperti hamba yang mendapat 1 talenta tadi. Dia mendapat 1 talenta, tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, tidak menuruti apa yang menjadi perintahnya, maka dia seperti dihukum begitu oleh sang pemiliknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam teks ini seringkali orang membaca terkesan bahwa Tuhan tidak mendapat ruang untuk tampil dengan wajah yang menjadi Bapa. Sepertinya Tuhan itu begitu kejam sehingga tidak menjadi Bapa yang dengan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan itu sangat mengenal hambanya yang percaya. Bahkan Tuhan itu pasti mengenal hambanya satu persatu yang dia percayai. Terlebih lagi dalam bagian ini Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu termasuk yang tidak akan berbuat apa-apa. Tuhan itu tahu, oh orang ini kemampuannya segini, tak kasih 5. Orang ini kemampuannya segini, tak kasih 2. Orang ini kemampuannya segini, tak kasih 1. Sangat tahu dan sangat kenal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan pun mau mengambil resiko memberi kesempatan dengan harapan hamba itu bisa berubah. Supaya hamba itu mau berusaha.
Tapi apa yang terjadi? Hamba yang mendapatkan 1 talenta tadi terjebak dengan gambaran bahwa Tuanku itu adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang yang mudah menghukum dan seterusnya. Dia terjebak dengan anggapan murka, jahat dan seterusnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diingatkan melalui teks ini bahwa hidup yang kita alami hari ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa, Pak? Iya, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin seperti lagu yang Bapak Ibu sering dengar. Hidup ini adalah kesempatan karena Tuhan telah mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Contohnya, Tuhan sudah mempercayakan keluarga yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan anugerah pekerjaan, Tuhan sudah memberikan anugerah skill atau keahlian, dan juga Tuhan memberikan kita kesempatan berpelayanan. Dan bahkan Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya yang melimpah bagi kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita ingat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sudah berapa banyak yang sudah kita terima? Bukankah semua itu adalah sarana, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rekan-rekan pemuda, hidup kita ini sebagai hamba yang merdeka. Merdeka karena kita sudah diberikan anugerah yang luar biasa. Kalau kita melihat tema teman-teman pemuda kita hari ini adalah excellent karakter. Karakter yang luar biasa, yang oke, yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu maka bukankah Allah adalah Tuhan yang penuh kasih dan mau memerdekakan kita. Sehingga kita diberikan banyak anugerah di dalam kehidupan ini. Bukankah Allah itu bukan Allah yang kejam dan tanpa perasaan? Bukan. Tapi kebijakan Allah adalah gambaran seperti halnya Hakim Deborah. Bapak Ibu Saudara pasti ingat kisah Deborah? Iya, Deborah adalah hakim yang begitu bijaksana. Allah pun juga Allah yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pemuda yang sudah dianugerahkan Tuhan dengan excellent karakter itu, bukankah kita semua harus juga mengalami kesadaran bahwa ini adalah kesempatan kita untuk bersama-sama melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan kita. Kalau kita tadi lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana video gambaran dari teman-teman yang bersama-sama melayani. Kita jadi bertanya, siapa sih di antara kita yang tidak mendapatkan talenta satupun yang Tuhan berikan? Apakah tidak ada? Coba kita angan-angan. Jadi kalau di gereja lalu ada pelayanan yang berkata, saya ini tidak bisa Pak, saya tidak mumpuni Pak, halo, come on. Kita semua sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun 1 talenta yang Tuhan berikan, bukankah itu harus penuh kita sadari dengan rasa syukur dan perlu kita wujud nyatakan. Ayo coba kita bersama bertanya, siapa yang tidak dianugerahkan Tuhan talenta? Kita disadarkan saat ini bahwa kita bersama-sama memiliki tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Hamba yang merdeka artinya dia menggunakan kesempatan yang ada. Kesempatan itu untuk mendorong, menyemangati kepada teman yang kurang berani, kepada teman yang tidak berinisiatif atau takut gagal, takut memulai dan seterusnya. Semua itu tentu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Seperti halnya teks kita hari ini. Seorang tuan pasti tahu kemampuan dia mengelola berapa talenta. Kita pun juga, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Tuhan tidak akan meminta kita merangkul kalau kita tidak punya tangan. Tuhan tidak akan menuntut kita untuk memberikan lebih jika kita tidak punya harta benda. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang ada di dalam diri kita. Karena Sang Tuhan itu tahu apa yang dianugerahkan kepada kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesempatan untuk selalu berjaga-jaga di dalam hidup hendaknya mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Bukankah hari ini di dalam penutupan Hari Raya Persembahan, kita juga diingatkan supaya kita tidak terlena dengan apa yang kita miliki. Kita ingat bahwa iya, ini semua adalah anugerah, talenta, dan berkat yang berasal dari Tuhan. Bukan karena diri saya sendiri. Karena kita tahu kenyataannya bagaimana sekarang. Kemarin berita 20 miliar dia miliki. Hilang dalam sekejap, tinggal berapa? 400.000. Karena sebab yang tidak diketahui dan bahkan menjadi tanda tanya. Orang yang sehat luar biasa karena sakit corona tiba-tiba langsung tidak bisa beraktivitas. Orang yang sehat seperti petinju yang kuat karena kena demam berdarah, karena digigit oleh nyamuk yang kecil. Dia langsung sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk boleh merayakan sukacita bersama. Dengan adanya peristiwa unduh-unduh, hari ini nanti kita ada lelangan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk mau berbagi berkat, mari kita bersama-sama ambil bagian di dalamnya. Kita tidak egosentris, tapi biarlah ucapan syukur itu sesuai dengan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Seperti halnya video Spiderman tadi, dengan kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar juga di sana. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, semakin kita mengenal Allah secara pribadi, sehingga hidup kita semakin penuh dengan rasa syukur dan hidup kita boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami adalah anugerah yang luar biasa. Kehidupan yang ada bagi kami sampai hari ini adalah kesempatan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan segala yang ada di dalam diri kami. Tuhan tahu atas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Biarlah kami boleh wujud nyatakan tanggung jawab itu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terpujilah namamu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam syafaat kita bersama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun baik di dalam bertambahnya usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam anugerah rahmat-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama membangun ibadah. Sekalipun saat ini kami masih berjauhan, namun biarlah kami boleh tetap setia di dalam ibadat kami, terlebih lagi kami di dalam menjaga protokol kesehatan, supaya kami boleh saling menjaga dengan orang lain dan juga kesehatan diri kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang sekolah, kuliah, bekerja, mencari pekerjaan, dan juga yang bergumul akan pasangan hidup, dan juga yang bergumul akan buah kandungan. Kiranya Tuhan Engkau juga menjamah seluruh anak-anak warga jemaat Tuhan untuk boleh tetap setia di dalam doa dan pengharapan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang kami boleh bersama melayani. Kami berdoa secara khusus untuk multimedia, penatua diaken, karyawan gereja, juga pandu puji dan juga organis, semua Tuhan berkati. Terlebih lagi juga panitia unduh-unduh dan juga rekan-rekan pemuda-pemudi yang hari ini juga boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Untuk anak-anak muda Tuhan, biarlah di tengah pelayanan yang ada, Tuhan semakin mantapkan semangatnya, Tuhan juga senantiasa memberikan sebuah semangat di dalam hidupnya, memberikan
apa yang ada di dalam diri mereka untuk boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan memakai setiap orang-orang yang baik untuk boleh ambil bagian di tengah pemerintahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, khususnya di kota Malang ini, Tuhan memberkati, Tuhan tuntun dan Tuhan pulihkan keberadaan di tengah kota Malang ini. Terkhusus wilayah Kedung Kandang, kiranya Tuhan juga memberkati supaya Kedung Kandang boleh tetap aman, kondusif, sehingga kami boleh membangun ibadah di dalam keadaan yang damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk warga Sepuh Adi Yuswo, kiranya Tuhan berikan kekuatan, semangat di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa membangun ibadah dengan keberadaan mereka masing-masing. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam kesehatannya. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang terkasih. Kami berdoa untuk Ibu Suprapto Adi Josio. Kami berdoa untuk Bapak Andoko yang masih berjuang di dalam sakitnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Suryanto yang saat ini Tuhan masih di dalam perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Sukat Paiman yang baru saja dirawat di rumah sakit dan saat ini sudah boleh pulang. Kami juga berdoa untuk keberadaan Ibu Edi Panglipuring Tias yang saat ini juga berjuang di dalam sakit melawan sakitnya. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan menguatkan saudara kami ini untuk boleh tetap berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Andri Subandi. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumara yang juga saat ini masih berjuang di dalam melawan sakit kanker yang dialami. Kami juga berdoa untuk Ibu Christine Mayani. Ya Tuhan yang saat ini juga masih di dalam perawatan cuci darah. Kami juga berdoa untuk Bapak Yoni Warsito yang saat ini boleh mengalami perkembangan yang baik. Biarlah Tuhan Engkau juga boleh menguatkan. Kami berdoa untuk Bapak Subroto yang masih menjalani proses terapi. Kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk Ibu Susilaning Wahoyo yang saat ini juga boleh Tuhan berikan semangat di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Ibu Joko Wahyudi. Kami berdoa untuk Ibu Nugroho yang saat ini juga di dalam perawatan. Terkhusus untuk Ibu Joko Wahyudi ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melimpahkan rahmat di tengah sakit penyakitnya yang saat ini masih dirawat secara intensif. Kami berdoa untuk Ibu Suhermin pasca operasi dan saat ini dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan Engkau menolong dan menyertainya. Kami berdoa untuk Ibu Syekh Pangayunaning Tias, biarlah Tuhan Engkau juga menolong di dalam proses pemulihan kesehatannya yang saat ini masih di dalam terapi dan juga di dalam kondisinya yang semakin baik. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Saman, kiranya Tuhan menolong menguatkan kehidupan Ibu Saman yang terkasih. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan saudara-saudara kami ini sendiri. Biarlah di tengah sukacita hari raya persembahan yang boleh kami hayati bersama, saudara-saudara kami ini pun juga boleh merasakan syukur. Bapak Surgawi, kami juga tetap ingat akan rekan-rekan medis, para medis yang saat ini pun masih berjuang untuk tetap merawat pasien COVID dan juga garda paling depan di dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong setiap tim medis dan para medis yang saat ini masih berjuang. Terima kasih Bapak. Kami serahkan proses lelang unduh-unduh hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi yang juga boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di muka bumi ini, mari kita ikrarkan iman pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, yang didasari dalam firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita pujikan pujian, Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Kiranya, apa yang Kau berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah, Tuhan telah memberikan anugerah talenta yang luar biasa kepada kita semua. Tuhan telah memberikan anugerah di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita memiliki excellent karakter yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Baik yang muda, baik yang sudah sepuh, kita semua mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaannya. Mari kita satukan hati, di dalam saat yang teduh kita mohon berkat Tuhan.
Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh, kita mohon berkat Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan senantiasa menopang kami di dalam setiap rahmat Tuhan. Kami mohon kekuatan dan ucapan syukur kami senantiasa atas berkat yang kami terima. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang penuh berkat dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kehidupan manusia, dan di dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan anugerah semangat, sukacita di dalam kehidupan, tercurah bagi kehidupan saudara, keluarga, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, bukan hanya sekedar materi, tapi talenta dan bakat yang kita miliki, yang mana itu semua diberikan oleh Tuhan, Sang Sumber hidup dan rahmat. Mari kita angkat satu pujian dari judul Tiap Langkahku. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada hari ini dapat kita akhiri dengan penuh sukacita. Kiranya kita semua mendapat berkat dari Tuhan. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan aktivitas kita masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Amin. Terus